Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gue hari ini agak berat ya Karena habis sebenarnya. jogging kan jadi. Oh iya. kan? Ngos-ngosan. Iya. Tapi kenapa gue jogging pagi hari ini? Sebenarnya karena dari tadi pagi gue tuh udah tegang banget akan menghadapi beliau yang satu ini. Aduh, kenapa harus tegang sih dihadapinya? Apa? Senior tersenior dari gue. Justru harusnya kayak, wah it's a very good time untuk kita punya kesempatan yang emas ini. Actually it is. Iya kan? Tapi on the other hand tuh rasanya ketemu sama seorang senior yang kayak jadi pakar di bidangnya, rasanya tuh lumayan bisa bikin kita jadi harus berhati-hati. Ih, gue excited banget. Gue happy banget. Ih, gue seneng banget. Kayak, Aku beda banget ya. Kayak ada batas suci di sini. Iya, gue kayak gila. Gue mah akan tanya-tanya banget sama orang hebat kayak gini. Kan kapan lagi coba chance-nya kan bisa sedekat ini juga. Nah, buat Detikers semuanya yang mungkin udah ngikutin sosial media kita udah tahu siapa yang akan kita hadirkan karena udah ada di mana-mana juga bannernya. Betul. But now please welcome, gue nyebutnya the one and only sih. Boleh. The one and only Mas Erwin Parengkuan. Good morning, Mas. Good morning Aryo, Indi. Selamat Seorang pagi. praktisi komunikasi, penyiar radio. Mantan. MC. Mantan kan? Oh, iya, Masih iya. kan? Karena kita satu alma mater kayaknya ya, Iya, Mas. iya. Jadi seniornya tuh jauh banget tuh jaraknya tuh. Tapi gila, sampai sekarang semua orang kalau ngomongin tentang Hard Rock FM, always talk about you. Really? Iya, Thank it you. is. Masih sampai dengan saat ini. Sempet di training Oh, nggak Aryo? Jangan-jangan ketemu nggak? Udah enggak. Beda generasi. Jelas kan wajahnya? Enggak, tapi you look Oh, so iya. fresh Oh, and terima young. kasih. Iya. Dan satu hal yang menarik begitu ketemu lagi, aku tuh ngerasa kayak Mas Erwin gila, badannya masih gak berubah, mukanya gak berubah, semua masih still the same. Iya. Iya, kelihatan lah orang-orang yang menjaga badannya ya. Iya kan? Gokil. Tapi rahasianya apa, Mas? Disiplin. Disiplin. Kenapa ada hamnya sih? Tambahannya itu loh. Karena mungkin gak semua orang mau paying the price Oke. untuk jadi disiplin dan konsisten. Saya sangat disiplin, olahraga tiap hari. Gila. No excuse ya mas. Kurang lebih gitu, kecuali waktunya mepet pagi nggak sempat karena biasanya morning rutinnya adalah jogging, terus kalau sempat juga berenang, makan dijaga, terus ya gitu deh, Makan juga dijaga ya mas ya. kurang lebih. Keren banget. Itu sih I think the hardest yang bisa kita Tidur lakukan. juga dihitung, gue tidur, waktu tidur gue ngitung, ini tidur jam segini, bangun jam segini gitu. Oh. Ya. Ya, itu sebenarnya yang paling sering dilupain sama orang ya. Padahal Orang- itu basic kan ya. Padahal Jawab. basic dan itu bekal investasi yang jangka Iya. panjang banget tuh untuk Banget. istirahat. Berarti- Rasanya nggak sekarang, Iya. rasanya nanti. Tabungan nanti ya. Berarti Mas Erwin bisa dibilang adalah morning routine instead of Iya, night I'm a owl morning person ya. Oke. Kelihatan sih, gokil, seger banget mukanya. Kelihatan, Gimana ya. sih ini pengen kayak gini tuh? Tapi nggak tahu ya menurut gue karena orang-orang yang bekerja di bidang ini juga pasti ada jiwa mudanya yang akan ke bawah sampai dia umur berapapun juga gitu loh. Mungkin the drive to always learn gitu ya. Dan kayaknya itu juga yang aku lihat dari Mas Erwin gitu ya. Yang aku baca juga di buku barunya ini. Your Brand, Your Story. Kita bahasin satu ini dulu. Oke. Gila mas. gila. Emang kalau ngomongin soal buku, I'm always hungry for self help book gitu ya. Oh, ya? Instead of genre satunya lagi fiction. Kamu nggak gitu. penjilat kan? Nggak menjilat Enggak kan? dong. Nggak Mas. peres Kamu ya? jujur Mas, ya? nih lihat ini udah sampai Coba. sini Oh, iya, bacanya iya, ya. iya. Ada catatannya Oh, iya. tuh. Itu bab 2 ya? Bab 2, baru masuk ke bab 3. Oh, udah bab 3. Udah bab 3 Oke. gitu ya. Dalam kurang dari 12 jam ya gitu. Oh ya? Cepet Iya. sekali fast reading. Karena menurut aku ini light banget dan aku suka Sombong ternyata yang banget nih perempuan. Mas, aku suka yang segini karena biasanya yang lebih kecil-kecil lagi. Oh, apanya? Kecil-kecil? Tulisannya. Iya, iya. Oh, Jadi gitu. menurut aku segini tuh pas. Oh, Jadi iya. buat para author di Indonesia. Soalnya kan orang tua yang nulis. Ikutin. Kalau fontnya kekecilan pada marah Iya, ntar. berarti kayak- Ini apaan sih gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Di situ Thank you, aku- Indi. Di situ Thank aku you. jujur ngerasa ya karena mungkin aku nggak sekenal Mas Erwin seperti Aryo tahu dulu seniornya gitu kan ya. Tapi aku mau sih aku mau sih join kelasmu nanti secepatnya Mas. Serius? Iya. Oke, looking forward. Special prize? Bisa diatur. Langsung ditembak loh Bisa sama Indi. diatur. Emang indie banget ya. Iya, indie banget ya. Indie banget. Ha-ha. Tapi oke, kita bicara tentang 22 tahun menjadi praktisi komunikasi. Iya. 2008 pertama kali bikin 2000, buku. yes. Betul ya? Betul. Boleh diceritain mungkin awal mulanya seperti apa sampai kemudian aduh kenapa nih tiba-tiba ada pergerakan. Flashback. Oke. Terus akan merangkai, mengingat pengalaman dan juga membuat sebuah kalimat yang
tepat. Oke. Jadi saya waktu itu mengalami titik kejenuhan berada di dunia entertainment karena yang sudah saya lakukan dari usia sangat muda 17 tahun, 18 tahun saya udah di radio, saya udah melakukan banyak aktivitas di dunia entertainment sebagai penyiar radio, sebagai MC, sebagai presenter di zaman itu ya, era tahun 90 awal. Sampai kemudian tiba-tiba saya merasa bosan dan jenuh karena saya tidak menemukan tantangan baru dalam membawakan program apapun itu. Oke. Kayak otomatis aja gitu, kalau gue lagi tidur terus tiba-tiba lo bangunin gue, Mas ayo nge-MC gitu. Ayo mana cue card-nya? Just give me a simple brief and I can do it easily gitu. Itu kayak genetically udah ada dalam diri. Oke. Tapi ada satu lagi rasa bosan karena kayak nggak menemukan tantangan baru. Kayak semuanya tuh begitu monotonous, kayak patronize. Oke, radio adalah begitu bentuknya gitu. Nge-MC juga begitu walaupun kliennya beda-beda. TV program juga begitu, semuanya everything is there gitu. Jadi saya mikir kayak apalagi ya, kok gue kayak nggak ada tantangan baru gitu. Jadi saya mikir-mikir, oh kalau mau bikin bisnis gitu, bikin bisnis apa ya, ada alternatif A, B, C, D gitu. Ah nggak mau, gue mau yang ini aja gitu. Ya udah akhirnya mikir pengalaman yang saya punya mungkin akan diikuti oleh beberapa orang yang tertarik ingin belajar jadi presenter atau MC gitu atau public speaker. Ya udah we start from small, kecil gitu. Terus ternyata kok selama 3 tahun banyak respons gitu. Dan waktu itu kan masih di panggung entertainment, coverage masih gampang ya. Rekan-rekan media tuh banyak sekali kenal, deket, di interview terus menerus, jadi berita di mana-mana gitu waktu itu. So easy for us untuk doing some public relation strategies, and then we set up some press conference, bla 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 bla, and then snowball effect jalan terus sampai akhirnya udah masuk tahun keempat. Saya mikir gini, apalagi ya yang bisa ya, karena kan orang datang ke sekolah tuh harus bayar, dan bayar kan tidak murah, gitu. Kami harus membayar guru, membayar tempat dan segala macam. Jadi saya mikir apa ya tools yang paling tepat supaya penetrasi informasi yang kami punya itu bisa sampai di publik dengan cepat. Yang paling murah adalah buku. Ya udah, bikinlah buku tahun 2008. Tiba-tiba buku itu jadi national bestseller. Wow, keren banget gitu. And then create some good vibes and reach yang sangat besar. Trafficnya makin banyak datang. Terus saya tiba-tiba menemukan addiction kayak keranjingan. Keranjingan tuh era tahun 80-an ya. Ketagihan ya. Kedoyanan, kedemenan, apa kayak gitu. Doyan banget, nafsu banget, asik banget kayaknya. Ya udah bikin buku sampai ini adalah buku ke-13. 13 buku dari tahun Anak 2008. ke-13-nya Mas Erwin. Congratulations juga ya. Thank you, Indi, thank you, Dan aku Indi. baru discover bukunya Mas Erwin jujur di buku ke-13 ini. Ya, tapi it's never too late kan Of ya course, to yes. start apapun itu gitu ya. Nah Mas, tapi kan kalau tahu Mas Erwin juga punya talking ya, di mana kita bisa belajar untuk menjadi a good public speaker gitu, a good broadcaster dan sejenisnya gitu ya terkait dengan public speaking. Ini duluan mana Mas? Duluan talking kah atau duluan nulis buku dulu? Duluan talking dulu tahun 2004, jadi udah 22 tahun. Nulis buku kan 2008 ya. Jadi 5 tahun kemudian dari tahun 2004 baru bikin buku. Terus kayak ada semacam keinginan atau isi kepala yang banyak terus pengen diuraikan dan dituangkan dalam buku, karena di buku pertama itu mendapatkan banyak sekali animo yang bagus gitu yang tadi saya cerita. Jadi kayak oh ini impactful ya ternyata ya. Oh benar ya, my assumption bahwa this book create a good ini spread out yang bagus gitu. Ya udah keep going terus kemudian mikir kan. Dan akhirnya yang terjadi adalah setiap buku yang saya tulis itu menjadi modul di talking. Selalu begitu. Oke. Selalu begitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin observasi, mungkin pengalaman di dalam kelas yang kemudian terkumpul dan terangkum dan kemudian dibuat dan segala macam. Jadi kayak ada satu playground baru buat saya, gue gitu loh, yang ya udah asik aja gitu sampai sekarang. Iya karena aku aja baru sampai tadi bab 3 aja aku udah menyimpulkan udah ada 2 case yang diangkat dari mungkin Mas Erwin ngajar, satu public figure aku baca, satu lagi ada yang dari perusahaan tuh. Gitu. Nah Mas, berarti kan buku Your Brand Your Story ini adalah anak ke-13-nya Mas Erwin dalam bentuk buku gitu ya. Apakah dari yang pertama sampai sekarang selalu constant di self development, selalu tentang self development? Kurang lebih majority yes, tapi di
di buku keempat kalau nggak salah, saya menulis buku tentang lifestyle, yaitu judulnya Smart Eating. Bukan smart cheating ya, smart Smart eating. eating ya. Karena waktu itu saya merasa ya, gaya hidup orang-orang di sekeliling saya itu, teman-teman saya nggak seperti saya. Saya dibesarkan oleh seorang ibu, almarhum beliau, yang dari health conscious menjadi health freak. Iya, jadi dari health conscious, jadi she really care about makanan sehat, nggak boleh goreng. Jadi di rumah tuh ada banyak aturan ya. Mau denger nggak? Apa tuh? Pertama, tidak ada kerupuk. Oh, tepung Kerupuk ya. pun nggak boleh. Nggak ada, emang Iya, nggak iya. ada. Kedua, tidak ada mie instan. Aduh, Itu berat sih. Ya, ketiga, tidak goreng-gorengan. aduh, tepung-tepungan lagi nih. Keempat, tidak ada MSG. Aduh. Oke. Ya, kelima, tidak ada red meat. Hah? Red meat meat? nggak boleh. Ya. Oke. Ya, Oke. oke ya. Jadi tapi kan dari kecil dididik seperti itu. Ibu saya jago sekali masak dan beliau adalah restaurateur, jadi punya banyak restoran. Jadi she's so good chef, jago masak pokoknya. Jadi kami anak-anak tidak ada yang komplain karena Paham. semua yang terhidang di meja makan itu lezat. Enak, Oke. bener. Bukan cuma enak, lezat, you know. Gitu. Dan nggak ada masalah ya. Iya, jadi nah pengalaman ini yang kemudian akhirnya saya bawa. Kalau kakak saya nggak terlalu seperti saya gitu. Saya bawa, terus saya lihat di teman-teman saya, kok mereka lifestyle-nya nggak kayak gue ya gitu. I'm a picky eater. Oke, rese deh kalau makan gitu. Bahkan dulu tuh sempet bawa nasi merah, terus saya ganti jadi nasi hitam kemana-mana saya traveling. Pernah bawa beras, nggak sampai bawa rice cooker ya kalau traveling ke luar negeri ya. Tapi saya bawa berasnya, saya datang ke hotel, saya minta hotel untuk masakin. Masakin. Pokoknya ribet deh hidup gue. Maksudnya, ya gitu. Tapi memang kan katanya kalau mau clean eating gitu, in a way ya memang tanda kutip ribet mas. Karena kan kita mesti pilih-pilih kan. Dan Iya. kalau misalnya ternyata tidak ada pilihannya di luar ya kita bawa sendiri Iya, gitu. dan saya tetap cheating day ya. On the weekend saya tetap cheating day. Saya makan bakmi saya suka banget. Oke. Ya, kalau makan mie instan tuh jarang sekali gitu ya. Sampai sekarang juga sangat jarang. Anyway, akhirnya saya pikir, gue mau bikin buku tentang pola hidup atau gaya hidup. Terus saya mikir, saya mau ngajak siapa ya? Saya punya teman dekat ahli gizi. Dr. Samuel Utoro. Saya ngobrol sama si dokter. Dok, waktu itu masih dokter ya. Dok, mau gak dok? Mau lah kalau malu, tapi gue gak punya waktu. Gampang dokter, gue atur. Terus saya bilang, satu lagi siapa ya? Oh ya my wife. Istriku, bagaimana caranya istriku yang tadi tidak suka makan yang sehat gitu. Terus saya pengaruhi. Terus anak-anak di rumah, anak 4 ya. Waktu itu masih 2, itu bisa dibuat mereka jadi suka makan sayur. Anyway, that is the story gitu. Jadilah buku ini. Itu buku jadi national bestseller. Again. Dang. Ya, ini jadi my second national bestseller book. Juga dapat penghargaan internasional. Beijing, ya di Beijing. Saya juga nggak tahu, saya nggak hadir karena saya nggak ada hadir karena panitia mengundang. Saya pikir ini pasti gue di prank kali apa, jadi gue diemin aja gitu. Tiba-tiba waktu itu ada satu orang ahli kuliner yang nelfon saya bilang, Win, kamu gak kesini? Itu muka kamu segede King Kong ada di conference ini. Hah, apaan tuh mas gitu? Ini loh dikirimin foto. Almarhum Mas Bondan Wow. Winarno. Ya. Terus gila. Abis itu saya mulai didapuk sama banyak acara-acara cooking sama istri saya. Juga sempat di grup ini juga gitu di Trans. Masak lah, apalah, terus roadshow lah. Terus tiba-tiba orang manggil gue Chef Erwin. Aduh. Gini, karena di buku itu karena saya juga suka masak, saya membuat 35 menu yang saya invented, saya ubah-ubah. Contoh misalnya, bubur Manado, tapi gue pakai beras merah. Gitu. Terus So healthy. rendang tapi saya bikin rendangnya bahannya bukan dari santan karena di rumah gak ada santan, saya ganti kemiri. Things like that. Pokoknya saya ganti-ganti gitulah. Jadi makanan-makanan sehat. Terus kemudian didapuk lah roadshow dan TV program. Akhirnya orang manggil gue Chef Erwin. Terus gue gini, loh kok mereka manggil gue Chef Erwin gitu? Ini gak bener banget. So it's kind of misleading. Intentionnya adalah mau berbagi, tapi publik perceive-nya beda. Saya adalah dianggap seorang, karena kan orang mungkin mengasosiasikan orang yang bisa masak itu dianggap Disebutnya chef. chef, yes. Padahal menyebut seseorang chef itu mereka either harus belajar atau punya restoran dan dikenal. Jadi gak bisa sembarangan gitu. Terus kemudian pihak publishing bilang gini, yuk kita bikin lagi Smart Eating for Diabetes. Ya buat gue mah gampang ngarang. Ya kan, mari mengarang mah gampang gitu, easy you know gitu. Apalagi sekarang ada AI segala macam ya, kita bisa ngambil-ngambil gitu.
Saya bilang enggak, ini ternyata salah. Saya nggak mau. I don't want to build my brand as a culinary enthusiast. Saya nggak mau. Even though saya suka banget masak sampai sekarang. Tapi saya mau menonjolkan saya adalah seorang facilitator. Practitioner di komunikasi. Itu ranah saya. And I like it so much. Maksudnya sampai 22 tahun udah saya lakukan. Berada di kelas. Ngajar. Coaching one on one. Whoever the person gitu. Itu bring me always energy. Kayak semangat. Dan ketika mereka punya perspektif baru. Saya seneng banget. Mereka berdampak. Saya lebih happy banget. Like dapet a gift gitu yang gede banget gitu. Jadi sampai 22 tahun ini saya selalu suka karena penuh dengan tantangan dan ternyata saya menyukai tantangan gitu. Aryo Indi. Wow, it's interesting Mas, karena kan yang ditulis di buku ini Your Brand Your Story is about to finding yourself through your Iya. authenticity. Bener. Nah, yang sebetulnya aku mau tanyain tadinya, tapi ternyata udah dijawab juga di buku ini adalah you have to follow yourself karena ternyata self discovery itu nggak terpatok di usia. Iya. Ya kan? Betul. Jadi kan kita mungkin selama ini taunya bahwa pencarian jati diri itu adalah di usia belia, misalnya kayak Iya. di teenager gitu Iya. ya. Tapi ternyata sampai kita mungkin umur berapapun kita akan manusia yang akan berubah terus gitu. Betul. Nah, jadi yang menarik adalah kenapa Mas Erwin nggak merasa atau mungkin menemukan ternyata di buku keempat yang bikin diri mudang lagi itu mungkin adalah pembentukan identitas atau self branding yang baru. Tapi instead Mas Erwin malah stay true to yourself yang sebelumnya yang kayak enggak, gue adalah fasilitator, gue bukan Iya. bukan master di cooking, eating or something gitu. Iya, Mas. memang. Karena itu yang excite me a lot. Oke, kalau di dapur masak saya juga suka. Ngundang teman-teman di rumah gitu ya. Saya eksperimen dengan macam-macam makanan dan bumbu-bumbu gitu. Buat saya kalau mau masak itu penuh dengan surprises. Full of surprises. Kayak misalnya contoh masak soto ayam. Misalnya, kan ada bumbunya macam-macam ya. Mulai dari bawang merah lah, bawang putih. Kenapa kita jadi ngomongin makanan ya? Baru Jadi mau bilang lapar kayak lagi. kok dia canggih sampai ke situ bisa Aku jadi dibahas. ngebayangin, Mas aku jadi ngebayangin soto loh. Ya, terus, Soto kan, kuning, terus telur. ada serai, misalnya mau tambahin kunyit kali gitu ya, daun jeruk kali gitu, daun bawang dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ingredients ini diobrak-abrik, urutannya diacak-acak, rasanya beda. Terus kan oke, soto ayam berarti ayam. Ayamnya ayam apa? Kampung. Ayam kan macam-macam. Terus gimana mengolah ayamnya? Mau digoreng atau di steam dulu atau mau di marinate sebelumnya? Ayam bisa diganti makan bahan yang lain. Iya. Iya kan macam-macam. Betul. Gitu. So creation itu sangat kaya dan beragam. It's full of surprises. Saya juga suka ada excitement di situ. Tapi ketika dealing with human, from human to human, itu dia lebih hidup. Ini kan I'm dealing with items. Ini I'm dealing with people yang punya feeling, punya koneksi, punya galau lah, ada emotional yang bekerja di sana, ada neuroscience yang bekerja di sana, ada proses waktu juga yang kayak masak juga waktu sangat penting. Ini juga ada approach yang penting, ada momentum. Jadi ini lebih rich dan lebih real. Oke. Jadi that's excite me a lot sampai sekarang gitu. Berarti justru bisa menemukan, sorry ini nerusin yang tadi dulu ya. Berarti justru bisa menemukan gue lebih suka jadi yang A itu karena you've discovered another part of yourself gitu yang justru udah ada comparisonnya gitu kali ya Mas ya. Jadi akhirnya tahu bahwa oh gue lebih ke yang sini gitu. Bisa gitu atau memang sebenarnya that is my true calling. Itu calling yang gue suka karena emang dari dulu ya kan doyan ngemeng kayak lo berdua kan juga dari lahir pasti ya. Bawaan ya kayaknya kan? setelan pabrik ya Mas. Pabrik mikrofon. Doyan dari dulu. Dan saya recalling my memory dulu kalau ada teman-teman yang nanya apapun, saya tuh senang berbagi. If you ask me one thing, I will give you like 2, 3, 5 things gitu. I just give it away. Jadi saya ngerasa bahwa oh ini emang sesuatu yang gue suka. Sharing ke orang, ngasih info yang nggak tahu. Bahkan kadang-kadang waktu masih muda sih lebih nyebelin ya. Lebih demanding, lebih ya gitulah. Pas, tapi ini aku dari sekian banyak cerita yang diceritain dari awal tadi sampai sekarang, menarik ya. Dirimu tuh bergerak dari satu ke yang lain. Tiba-tiba di buku keempat ngomongin tentang makanan ibaratnya. Habis itu and then I shut down They shut down book, yeah. all those kind of food Yeah. and things. Yeah. Tapi kemudian di buku yang sekarang ngomongin tentang branding. I don't know, ini apakah ada hubungannya ketika ngomongin tentang komunikasi dengan branding itu sendiri? Karena kan judulnya udah menarik, Your Brand, Your Story. Yeah. Ini adalah another playground buat dirimu untuk main-main di yang lain, atau menurut dirimu bahwa oh enggak, ini sebenarnya masih satu alignment banget sama komunikasi yang ada?
Ada, betul. Jawabannya adalah yang terakhir. Yo, karena gini, kata komunikasi itu kan payung besarnya komunikasi. Tapi yang saya pelajari selama 22 tahun, itu elemennya atau cabang-cabangnya banyak sekali. Oke, di dalam kata komunikasi sebagai payung besar ada confidence, Oke. rasa percaya diri. Rasa percaya diri juga ada yang kepedean, ada yang bikin enek, ada yang lo pengen cekek, ya kan? Ada yang nggak pede banget kalau Iya. suruh ngomong tuh gemeteran, apa Malu-malu. mungkin pucat gitu, kayak dunia runtuh. Itu confidence. Terus kedua ada secara verbal, cara berkomunikasi. Ngomongnya tuh cara ngomongnya sama bahan-bahan kata-kata. Itu another diction, another vocabulary gitu. Itu another strategi juga. Crafting the words, apakah bahasanya bahasa general atau bahasa technical atau bahasa slang. Itu pun dalam satu kalimat lu bisa ngaduk-ngaduk itu gitu. Setuju. Iya dong. Kalau Kayak lu masak pakai lagi ya. kayak masak, itu kan bahan material. Kata-kata kan yang representing your brain, your knowledge gitu. Terus abis itu ada suara. Belum kalau ke profesional klien yang sering kami lakukan training, presentation skills. Bagaimana memindahkan apa yang ada di slides, kemudian diambil, dilempar ke audience yang beda-beda. Terus udah gitu belum lagi ada masuk ke dalam personality, traits. Bagaimana kita mengenal kepribadian kita. Saya juga menulis buku tentang kepribadian manusia. Judulnya Understanding People yang juga national bestseller lalalala gitu pokoknya. Maksudnya elemen itu banyak sekali dan ini adalah manusia kan bukan bahan makanan. Nah manusia juga punya cerita. Jadi dengan adanya dunia yang sangat kompetitif. Ya. Kita memerlukan seseorang yang dapat menonjol ada di top of mind. Berarti orang itu misalnya gini. Siapa duo presenter talk show, morning show yang paling kacau. Kacau bisa lead to many aspects. Atau yang paling seru. Atau yang paling sinting. Nah ini kan sebenarnya berhubungan dengan top of mind. Apa yang ada di kepala publik terhadap kata-kata tersebut yang kemudian diasosiasikan dengan seorang figur. Dengan figur seseorang. Misalnya contoh, pemimpin, sadis. Muncul nama di kepala kita. Kan Yes. itu asosiasinya adalah kata kunci yang kemudian dilarikan menjadi sebuah image yang ada di kepala kita terhadap orang lain. Iya. Dan ini sama saja dengan menciptakan sebuah brand, sebuah produk. Karena kan sadar nggak sadar kita adalah produk yang kita buat. Alangkah bagusnya ketika lo sadar, lo buat produk lo buat yang bener dong, yang originally is from you. Bukan yang fake. Yes. Oke, kalau lo mau bikin kepribadian atau your brand adalah brand yang fake atau pencitraan, ya itu lo atur aja, itu hidup lo. Tapi lo tahu dampaknya gitu. Jadi ini satu payung, yo. Oke. Ya. It relates anyway, karena kalau misalnya aku beli barang, kadang-kadang aku tuh lebih seneng ketika beli barang yang punya cerita di baliknya. Let's say misalnya dibikin sama seorang ibu-ibu di pedalaman mana, apa segala. Ketika ada cerita di balik itu, bikin aku jadi lebih, oh gila, gue pengen beli yang ini instead Ada of rasa yang satu penasaran, lagi. kan? Rasa penasaran. Iya. Dan kayak ada rasa memiliki, kedekatan secara personal. Betul. Dan mungkin itu juga yang kalau misalnya si personal branding ini dipegang sama orang, misalnya seseorang gitu ya. Iya. Kayak dirimu misalnya seorang public speaker yang luar biasa dengan badan yang fit, always like that, dan orang akan langsung top of mind-nya ke dirimu. Iya, mungkin seperti itu. Ah. Itu kan top of mind itu sesuatu yang berhubungan dengan impression. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, dia akan Oke. menampilkan citra dirinya. Oke. Oke, misalnya kayak seseorang deh, siapapun dia namanya, dia juga mewakili bukan cuma sekedar nama dia dan nama keluarganya. Namanya saja, first name and second name atau family name, tapi juga ada nama keluarga besar di situ. Terus dia bekerja di sebuah perusahaan, that also representing tentang bagaimana seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Dan dalam satu perusahaan misalnya ada 10 orang, 20 orang, 1000 orang. 1000 orang itu harus bisa meresonansikan impresi atau sebuah brand identity yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ada core values, ada corporate culture. Itu kan harus sama. Iya. Kalau misalnya sebuah perusahaan value-nya adalah modern, tapi orang-orangnya kacrut semuanya, nggak modern. Ketika dia keleleran makan siang di luar gitu, orang bilang gini, ini perusahaan, ini dia kerja di perusahaan itu. Kok kacrut banget penampilannya? Masa sih gitu? Things like that. Itu kan sadar nggak sadar, kita membentuk opini, menampilkan sebuah impresi. Oke. However, saya di dalam hipotesa saya ketika menulis buku ini, saya berpikir bahwa
seseorang yang memiliki personal brand berarti mereka mempunyai kualitas. Mereka expert, mereka spesialis di bidangnya. Tapi kalau mereka spesialis, belum tentu mereka punya kemahiran dalam bercerita. Oke. Ya dong, lo jago banget, lo jenius banget. Pokoknya kalau ada apa-apa datang ke lo pasti beres. Tapi lo kagak bisa ngomong. Tapi Mas, berarti kalau misalnya personal branding itu Ya. dibikin sama kitanya, Ya. atau justru adalah Dibikin sama kita. Makanya yang saya highlight di dalam buku saya itu banyak sekali dan sangat tebal. Dan terus-terus saya ulang adalah tentang authenticity. Yes. Personal, namanya personal brand. So personal is you. And the brand is you. So ketika dia menjadi personal branding, apa yang ingin lo tampilkan dari dalam keluar. Tapi yang salah kaprah si pencitraan itu adalah yang dari luar dimasukin ke dalam. Nah, kalau yang dari luar kita ngelihat nih atau kita menampilkan impresi, gue pengen kelihatan keren dong. Kan setiap orang manusiawi dong pengen kelihatan keren. Contoh yang paling konkret misalnya, kita ketemu orang, kita kenal seseorang, terus kita lihat di timeline Instagramnya, dia selalu posting makanan-makanan enak. Ya. Makanan-makanan mewah dengan garnish yang bagus, presentation yang keren gitu. Terus impresi kita apa? Wow, dia makan kayak gini-ginian tiap hari. Tiba-tiba kita ketemu teman kita di mall. Apa kabar lo? Mau kemana lo? Jam makan siang. Oh, gue mau ke food court. Terus kita bilang gini, kalau kita dekat sama dia, kita akan bilang, loh, kok lo makan di food court? Lo biasanya bukan makan di restoran mewah. Terus dia bilang gini, lo kayak gak tahu aja. Itu kan bos gue selalu ngajakin gue. Dan kalau makan gue foto-fotoin semuanya. I keep it for myself. And I will distribute on the weekly basis. Keluarin satu. Nah gak apa-apa, itu kan hidupnya dia ya. Iya. Itu kan kebebasan setiap orang mau ngapain aja terserah lo. Hidup-hidup lo atur aja gitu. Tapi impresi itu pasti muncul dan hadir. Betul. Orang akan bilang, oh you are not like that. It's not real. Nah itu adalah si pencitraan. Nah balik lagi tadi, saya belum selesai. Terusin ya dikit soal storytelling. Ada orang yang jago ngomong, tapi nggak punya spesialisasi. Jadi dia kayak, ini orang seru, ini orang asik. Ngomongnya asik, cara ngomongnya asik. Tapi nggak ada bobot. Juga nggak survive, nggak akan ada di top of mind orang. Jadi saya ngelihatnya bahwa si kata personal brand dan storytelling itu seperti istilah anak-anak alpha zaman sekarang. Tahu nggak mereka bilang apa? Sigma. 6-7. Oh, 6-7. 6-7. Gaul juga nih ya Mas Ali. Enggak gue. kira 11-12 ya. Iya, itu udah kuno. Gue gini, apaan tuh 6-7? Oh, 6-7 tuh 11-12. Oh, dikecilin angkanya. Kan versi lebih slim gitu ya. Enggak, tapi dia sampai tahu gerakannya tuh aku cukup amazed ya. Yeah, I meet a lot of people, Aryo. Okay. They share it to me, you know, and I keep laughing. You think it's fun, you know? Atau mungkin dari anak-anaknya Mas Erwin juga ya? Enggak. Oh, mereka belum. They knew it ya, tapi Oke. enggak. Mas, ini balik lagi ke buku ya. Katanya ini sampai 12 tahun mengerjakan Observasi. ini, observasinya. Iya. Apa yang Wow. bikin ini tuh very special, I think karena tadi persiapannya 12 tahun juga. Apakah karena buku ini untuk menemukan self branding kita dan juga the authenticity of ourselves butuh multidisipliner kah Mas yang kayak harus ini kan kalau aku baca kan tadi di awal dibahas-bahas sampai tentang kita menemukan sisi spiritual kita. Masa sih? Dari breathing technique. Aku udah lupa. Dan 12 tahun bikin. 12 tahun gitu ya. Jadi kayaknya memang untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya tuh memang sepertinya ya bukan short journey gitu ya. Memang journey yang sangatlah panjang gitu. Apakah itu yang membuat ini juga akhirnya jadi 12 tahun lah So ngerjainnya? here's the story. Saya pernah bikin buku tentang personal branding. Long ago 12 tahun yang lalu. Pada saat itu saya membaca sebuah jurnal di luar negeri. Ditulis oleh seorang guru manajemen bernama Peter Drucker. Very respected person, he's a guru. Udah meninggal ya. Terus dalam jurnal tersebut ia menuliskan bahwa setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan hendaknya juga dapat menampilkan brand dirinya. Atau disebut di situ personal branding. Ya. Saya terkaget-kaget baca jurnal ini. Saya bilang gini, oh ya this is make sense. Terus saya lihat apa yang terjadi di Indonesia pada 12 tahun yang lalu. Di Indonesia waktu itu belum ada istilah personal branding. Oke. Sama sekali nggak ada. Hanya ada kata branding. Oke. Dan kata branding asosiasinya kedua hal. Produk dan perusahaan. Dan ada expert branding.
Yang saya juga kenal, kami pernah satu panggung. Jadi tidak ada istilah personal branding di Indonesia pada 12 tahun yang lalu. Tapi di Amerika kan selalu duluan ya. Iya. Karena kan mereka memang sangat kreatif, advance gitu. Jadi saya bilang, oh kalau gitu gue harus bikin buku tentang personal branding. Buru-buru supaya muncullah istilah ini. Nah dalam pembuatan buku itu dengan pengalaman yang sangat minim dan observasi yang sangat minim juga. Kami kemudian menemukan ada 2 komponen dalam seseorang menampilkan brandnya. Terbagi atas 2 komponen. Komponen utama dan komponen tambahan. Masing-masing komponen ada 3 sub. Terus buku kemudian menjadi materi di Talking. Oke. Dia hidup selama 12 tahun, Ndi. Dia hidup. Saya mengajar banyak banget pokoknya ke siapa aja macam-macam orang-orangnya. Dan mulailah populer. Bukunya sih kagak laku, nggak apa-apa juga. Tapi istilah ini menjadi populer. And it's good things too. And the training keep happening from one to another. Terus menerus training terus sudah mulai. Waktu itu kan ada kampanye lah, ada apalah, ada apa. Orang-orang pengen dikenal brandingnya. Pokoknya jadi rame banyak sekali training itu. Terus saya mengumpulkan tadi pengalaman-pengalaman di kelas. Di kelas, one on one session dengan pejabat sama siapa. Terus saya bilang, oh ini udah ini nggak dibagi 2 komponen utama dan tambahan. Ini sekarang jadi berubah yang saya lihat. Terus pengalaman makin kaya, makin banyak selama 12 tahun. Itu yang kemudian saya saya kumpulkan dan saya simpan di kepala saya. Dan akhirnya saya bilang, mungkin saya sudah tepat waktunya untuk menulis buku tentang personal branding. Tentang observasi saya. Personal branding adalah 6-7 with storytelling. Karena dia tidak bisa dipisahkan. Ya udah jadilah buku ini. Nulisnya setahun lebih. Setahunan lah kurang lebih. Tapi dari observasi selama 12 tahun itu? Iya, observasinya 12 tahun. Oke. Jadi kaya banget. Iya. Kaya banget sih beneran. Menarik sih Mas, aku jadi penasaran main baca bukunya. Enak banget dan bacanya juga ringan banget, nggak yang ngejelimet gitu kali ya. Mungkin ada orang yang bilang memang ketika sesuatu gampang dipelajari ketika memang di deliver dengan cara yang sesimpel mungkin juga gitu, bukan yang kayak ribet-ribet kayak gimana. Nah Mas yang ditekanin juga aku baca memang tentang otentisiti tuh nggak bisa dibohongin ya Mas ya. Gitu maksudnya gue pernah mendengar ada quotes yang bilang it's kinda ya dangkal-dangkal aja gitu bahwa be yourself because somebody else is already taken. Tapi ternyata untuk menemukan diri kita yang otentik tuh kayaknya nggak segampang itu juga Mas. Karena mungkin kita kan ada itu tadi ya nature and nurture gitu. Yang epigenetics. Ada yang memang bawaan, ada lagi yang memang kita tuh di nurture dibentuk oleh si surroundings kita gitu. Betul. Nah itu gimana Mas cara ngeluarinnya? Karena kadang kita juga ngelihat ya, ya mudah-mudahan kita bukan salah satunya itu yang kita lo kali ya mudah-mudahan kita nggak jadi orang kayak gitu kita karena lo kali kita suka pegel. Generasi Z itu suka kebingungan. Iya. Kita dan kami. Kalau gue kan X. Oh iya benar. Harus kami spesifik harus dong. pas Iya kata-kata yang digunakan. dong. Kita atau gini mungkin lo kali. mudah-mudahan aku nggak kayak gitu ya gitu. Itu benar aku. Karena aku suka ngerasa bahwa aku tuh sebel kalau ngelihat orang yang kelihatan banget nggak genuine Mas, nggak otentik gitu, kayak ibaratnya ngelihatnya pegel banget ya, kayak sekrup lu tuh kenceng banget gitu. Dia tuh kan kerasa ya. Nah gimana ya supaya nggak kayak gitu, supaya karena menurut aku kayaknya orang yang gak genuine gimana pun juga dia tuh akan sekencang apapun skrup dia pasti akan ada momen dia yang kelepasan gitu Mas. Yang sebetulnya aslinya tuh kelihatan terus keluar gitu. Kelihatan Kodok gitu kayak. ya. Cepet copot gitu. Ada suike. Itu tuh gimana sih Mas supaya kayak orang tuh akhirnya berani untuk jadi diri sendiri dan embrace the authenticity of themselves gitu. Nice, very good questions, Indi. Jadi saya mau melengkapi kalimat awal yang kamu sampaikan. Kamu kan bilang just be yourself. Somebody else is already Because taken. somebody else is already taken. So be yourself adalah masih koma. Itu kan cabang somebody else is taken. Harusnya be yourself only better. What if ada orang kalau be yourself somebody else is taken. Artinya jadilah dirimu sendiri karena orang lain sudah mengambil itu gitu kan ya. Orang lain sudah mengambilnya. Jadi orang akan memikirkan dengan narasi ini, ya udah kalau gue orangnya pemalu, gue orangnya temperamental, just be who we are. Just be yourself. Gue orangnya penakut.
Gue nggak berani kalau ngobrol sama orang melakukan eye contact. Gue kalau ngomong tangan gue kaku, gue tidak menggunakan hand gesture. So be yourself, Erwin. Itu kayak membuat saya jadi nyaman. Oke. Kalimat itu. Oke. Padahal itu masih koma. Harusnya be yourself, only better. Ketika ada kalimatnya sampai only better, lo akan improving yourself. Lo akan cari tahu bahwa kita yang harus kita pahami di dalam unconscious mind kita atau alam bawah sadar kita, tidak ada orang yang terlahir mau jago. Semua kita lahir sama, prosesnya sama, dalam kandungannya sama. Adalah yang prematur duluan gitu, macam-macam gitu ya. Tapi prosesnya, journey-nya selalu sama. Dari nggak ada sampai ada. Entah itu direncanain atau kecelakaan atau mendadak ada. Whatever deh ya, lo atur aja. Tiba-tiba jerat gitu, kita ada di bumi ini. And we learn what? We learn bagaimana merangkak, bagaimana jatuh, sampai bisa berdiri, sampai bisa ikut triathlon. Jadi selalu ada proses, learning process yang membuat seseorang bertumbuh from time to time. Dan ketika seseorang dalam didikan atau upbringingnya, kan upbringing juga nggak bisa dipilih. Kita nggak bisa milih orang tua kita, ya kan? Tapi begitu kita udah mulai dewasa atau young adult, kita udah punya circle yang makin gede. Ada pertemanan lah dan segala macam. Seperti yang tadi Indi bilang adalah nature and nurture. So nature adalah your upbringing, your DNA. Your genetical ya. Your gene. So nurture adalah your surroundings atau your environment. Kalau lo orangnya penakut, lo akan bergaul dengan teman-teman environment yang juga penakut. Kalau lo orang yang julid, lo akan bergaul dengan orang-orang yang julid juga, juliders. Bergabunglah lo menjadi orang yang julid. Gitu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita senang terkoneksi dengan orang-orang yang similar dengan yang sama dengan kita. Makanya kan manusia tuh sangat berkelompok. Kan disebut makhluk sosial karena berkelompok-berkelompok gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa ternyata lingkungan gue tidak men-nurture saya untuk menjadi orang yang the best version of myself. Dia udah tahu nih bahwa istilah just be yourself ada tulisannya only better. Nah, dia mulai cari dong makin gede. Cari. Siapa ya? Ada nggak figur-figur yang dianggap bisa memberikan inspirasi? Siapa? Who is your role model? Kalau role model lo cuma orang tua lo doang, berarti sempit dong. Berdasarkan pengalaman saya, Andi, saya punya role model yang selalu berganti-ganti. Dari saya memulai karir sampai sekarang ada di dalam pekerjaan yang berbeda. Role modelnya berganti-ganti. Beriring sejalan dengan waktu, dinamika, figur muncul dan tenggelam dan lain-lain. Itu yang saya amati dan juga saya tulis di dalam buku ini gitu. Itu nggak ada yang stagnan. Role model itu berganti-ganti. Jadi kita punya benchmark. Nah, gimana caranya seseorang begitu sudah melihat situasi ini, dia mulai berpikir bahwa, oh capek ya kalau gue palsu. Gue pengen nguarin my authenticity plus my uniqueness. Ini gimana congkelnya? Oke, kita balik ke DNA manusia ya, karena ini very interesting. DNA manusia itu kan 99,9% itu sama. Gene kita kan sama. Tapi ada 0,1%. 0,1 sampai 0,7% DNA kita yang berbeda satu dan lainnya. But ini kecil banget, seupil di dalam tubuh kita. Aku baru nyampe situ sih, Mas. Aku terusin apa nggak usah? Langsung, nggak apa-apa. Akan beda baca dan Atau mau diceritain. sendiri aja? Beda. Apa Nggak mau. Ada orangnya langsung. Atau mau baca dulu kita tunggu. Nggak mau. Tapi jam 11 kita nggak. Nggak bisa dong. Mas Arvin, kita sih bisa. We have all day. Saya juga bisa deh. Nah terus udah gitu ketika kita tahu bahwa dia hanya sekecil banget gitu ya, setitik di tubuh kita. Gimana lu nyarinya? Repot kan? Gimana cara lo nyongkel sampai dia keluar? Ini seperti analoginya mencari jarum di dalam jerami. Nah, pusing nggak lo? Jeraminya segede apa? Jarumnya seuprit. Lu cari, repot dong. Nah, itu perlu dicari dengan apa? Ada satu terminologi yang saya tulis juga di situ. Namanya self-exploration. Eksplorasi diri. Supaya keunikan itu keluar. Apa yang membedakan Erwin dengan Aryo? Pasti ada bedanya. Gitu. Erwin dengan Indi nggak bisa jadi Erwin juga nggak bisa jadi Indi.
atau sebaliknya. Karena we all unique sebenarnya. Cuma nggak semua orang yang saya amati dalam perjalanan saya kelihatan unik. Kenapa? They are afraid to make mistakes. Oh, interesting. Berarti ada dong Mas orang yang sampai akhir hayatnya dia tidak menemukan dirinya, let's say. Bisa. Terus ketabrak kereta gitu. Coy. Sayang sekali hidupnya ya. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Life always like that, right? Iya sih. Ada yang untung, ada yang nggak untung, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, ada yang coba lagi, ada yang bisa lagi gitu. Ada yang gagal jadi bangkit lagi. Ada yang sukses, tajir melintir, jatuh, udah mati, bye. Macam-macam, that's life, you know. Tapi jujur ini mind blowing banget sih Mas. Karena tadi dengan Only Better itu bikin aku jadi mikir juga. Oh sebenarnya nggak apa-apa ketika ada satu orang yang terus mencari dan menggali dia tuh sebenarnya seperti apa. Gak apa-apa. It's definitely okay. Of course. Loh, Colonel Sanders, finger licking good, man. 50 Iya berapa ya juga ya. usianya itu ya? 58. Terus Henry Ford, 40 tahun baru bikin pabrik Ford. Gitu. Jadi winning in the late victory, late age, itu nggak apa-apa juga. Yang penting pencarian diri dan menemukan keunikan dan mengeksplorasi diri itu menarik banget dalam hidup. Jadi kacamata kita tuh nggak sempit. Nah kalau orang punya kacamata sempit, yang lo lihat itu doang dong. Iya. Lo mesti gedein dong, kan lo dikasih mata sama Tuhan, dikasih pikiran, dikasih lingkungan yang bisa lo pilih. Kan kalau kita bergaul dengan 5 orang teman-teman kita, coba lo identifikasi 5 orang teman-teman dekat lo yang secara emosional dekat sama lo identifikasikan mereka ini orang yang positif atau orang yang negatif dalam hidup lo. Kurang lebih lo juga kayak gitu ya Mas? Sama lah. Kalau kita punya 5 orang teman-teman yang penakut, kita orang ke-6 yang penakut, same thing. Karena we love associate with someone that similar with us. Padahal di dalam buku ini saya juga menuliskan bahwa seseorang harus memiliki 6 komponen personal brand mereka. Mulai dari punya principles. Principles itu adalah ada 2 kata kunci di dalam kata principles, yaitu value and behavior. Contoh, saya. Kita masih punya waktu. Masih? dong. Of course. We hope Gak day. usah ngegas dong. Enggak. Santai. Aku pengen closing sama Mas Aku Emil. ngeliatnya tiba-tiba Mas Emil ngomong gini, saya harus pulang sekarang. Hah, jangan dulu Mas, santai dulu. Nggak Sabar boleh, dulu. ditutup itu nggak boleh. Oke. Larang dia, larang. Contoh, misalnya, saya tuh orangnya I'm a clean eater. Saya makannya bersih. That is my value, my principle. Tiba-tiba lo lihat gue lagi makan soto kaki sapi pakai kikil Jeroan itu. dan jeroan. Ada ampla, ada ati keluar-keluar Sorry, gitu. tapi mungkin nggak itu kejadian? Enggak. Sorry. No, meaning artinya my value and my behavior is contrary. Jadi lo bilang, kata lo makannya clean eating. Kok gue lihat lo tiap hari makan jeroan? So the value and the behavior itu nggak match. Iya. Berarti kan nggak otentik. Iya. I see. Itu baru tuh yang citraan tadi. Iya. Terus banyak orang bilang kita tuh harus rajin, kita harus disiplin. Dia datang telat mulu, pengen tabok nggak lo? Jadi lo ngomong sama attitude dengan behavior lo kagak sama. Iya. And people questioning lu. You cannot be my role model, man. Iya. Lo You're harus lying to me. walk the talk ya. Yes, walk the jangan talk. the talk aja. Iya, gitu. iya kan ngomong juga gampang. Gue juga bisa ngomong. Besok kita ke bulan piknik yuk makan risol. Sama Neil Armstrong. Bawa cengek 8. Rawit. Mas Arif tahu cengek. Dia tahu lah, kan doyan makan. Iya benar. Cengek Itu is satu. actually and Sundanese. Iya, iya. cengek is rawit, right? Karena kalau di Jakarta tuh ngomongnya kan lo rawit. Bandung Iya, kan. benar. Iya, cengek lah. Cengek. Salut Bala-bala Mas. Hah? Bala-bala. ya Ya benar. kan? Instead of bakwan, bala-bala. Iya, benar. Nah, terus itu satu prinsip. Itu very basic fondasi yang pertama. Jadi ini saya kemudian dari 12 tahun itu saya melihat bahwa tadi ada komponen utama, komponen tambahan itu ada banyak yang udah nggak penting lagi. Gue buang-buangin, gue ganti dengan 6 yang baru. Yang 6 baru ini absolut lo harus punya. Yang fondasi pertama itu si principles. Very fundamental. Kedua adalah skill. Di situ saya menulis skill set. Jadi lo harus mastering. Lo harus mahir, nggak bisa enggak. Oke, kalau kata mahir, berapa waktu yang diperlukan seseorang untuk menjadi mahir? 10,000 hours. Yes, exactly. According to According to someone's book, I forgot. I know. You wanna know? So, Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell. Gladwell, yes. Exactly. Malcolm Gladwell. Okay. In which book? Aduh. Outlier. Outlier. The oh. Outliers. Oh iya, I read that book. Yes, Iya. gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh si Malcolm Gladwell? I really admire dia karena orang Kanada bentuknya cungkring, mungkin makan cengek juga kali 8 tiap hari. Rambutnya keriting, terus kalau ngomong ekspresi wajahnya gitu matanya bulet,
pakai kacamatanya kayak Harry Potter, kecil gitu, terus rada berantakan sih rambutnya, tapi pinter dan jenaka. Terus buku-bukunya saya baca, saya lihat cara dia ngomong, gila ini orang kocak banget ya, pinter tapi hancur gitu. Paham. Seru kan, pinter tapi witty gitu. Ya. Anyway, dia bilang bahwa di dalam buku itu, untuk orang menjadi spesialis, itu memerlukan 10.000 jam terbang. And then, gue hitung berapa tahun ya 10.000 jam terbang itu. Oh ternyata 5 tahun. So if you working 9 to 5, Monday to Friday or Saturday, all and all is about 5 years. Kurang lebihnya lah Mas ya. Iya, dan si Malcolm Gladwell itu mengambil sampelnya siapa? Grup musik The Beatles. Oh, iya. Gue gini, anjay, boleh kan ngomong anjay? Boleh. Aman. Aman ya, oke. Anjay, pantesan grup musik itu keren banget di zamannya ya. Iya. Padahal cuma tahun 60-an doang ya. Iya, ya cuma, tapi kan gokil. Iya, sampai berapa tahun kemudian. Iya, betul. Sampai sekarang gitu ya. Terus gini, oh pantesan. Gak heran abis 5 tahun mereka fenomenal. Dan terus. Jadi skill set. Iya. Itu you need at least 5 years experience. Nah, itu komponen kedua. Komponen ketiga yaitu communication skills. Kalau lo jago ngomong, tapi lo nggak bisa. Kalau lo jago ahli, summa cum laude, the best of the best, tapi lo nggak bisa ngomong, siapa yang tahu isi kepala lo, men? Iya. Atau kebalikan tadi ya, jago ngomong tapi nggak ada isinya di kepala. Ini berkaitan dengan yang introvert, extrovert, ambivert itu bukan sih Mas? Bisa. Bisa juga Tapi ya? gini ya, ini juga hipotesa saya tentang ekstro dan intro. Karena saya juga menulis buku itu, judulnya si Understanding People itu. Orang yang introvert selalu klaim bahwa kalau gue ketemu orang baru, gue tetap introvert. Tapi kalau dia ketemu teman-teman mainnya, dia jadi introvert atau jadi extrovert? Extrovert. Harusnya sih jadi ekstro. Kok bisa? Berarti sebetulnya dia nggak intro kan? Ya kan? And it's all about what? You need to reframing your mind. Oke. Bahwa not strangers is your friend too. Kan reframing tuh penting ya. Itu kan membantu orang-orang yang introvert menjadi lebih convenient, menjadi lebih nyaman berbicara dengan siapapun orang yang mereka jumpai. Karena dalam keseharian mereka kalau ketemu teman-teman mainnya, mereka bisa. It's just changing your mindset. As simple as that gitu. Nah itu communication skills. Poin yang ketiga. Poin yang keempat yang tadi Indi udah nanya, yaitu tentang keunikan. Keunikan. Apa yang membuat seseorang itu menjadi beda. Jadi ada unique selling proposition yang membedakan Aryo dan Erwin. Jadi lo mesti tahu dong. Kalau ditanya, oke apa 3 hal yang menjadi kekuatan lo, keunikan lo. Nah kalau orang masih berarti lo belum mengenal diri lo dengan baik. Do we find to need our niche? Harus Lebih dipaksain. menurutku sih gitu ya. Baiknya begitu ya. Karena niche itu kan lebih gampang di reach. Iya. Kalau yang gede oke, you can be a superstar and with a lot of risk. Banyak juga superstar kan yang nggak bisa maintain, akhirnya jadi caur, jadi ancur-ancuran gitu kan. So many samples gitu. Nah balik lagi tadi ya, keunikan. Keunikan tuh yang membuat si itu self exploration di congkel-congkel itu loh. Jarum dalam jerami. Yeah. Lo cari dengan gagal, coba lagi. Akhirnya oh this is really me. Ini ada analogi yang paling gampang nih. Contoh lagi, balik lagi ke makanan ya. Ya. Soto ayam misalnya. Oke kita nggak bisa masak soto ayam. Oke dan juga the tickers nggak bisa masak. Terus ada chef datang, set, dia ajarin kita. Oke dibilangin, ini bumbunya, ini jadi kayak kompetisi masak gitu deh. Diajarin, oke udah ngerti. Sekarang ayo lo bikin your own soto ayam. Ini tempat belanjanya, ini keranjangnya segala macam. Setiap orang akan punya gaya yang berbeda-beda. Iya dong. Exactly. Tapi ketika lo coba iteration, lo coba lagi the second cycle, the third cycle, the fourth cycle, the fifth and so forth, lo akan bilang, oh this is my style. Ini gaya gue, garnishnya gue mau bikin gini, warnanya gue mau ganti gini, table clothingnya gue mau ganti gini, platingnya mau gue ganti gini, mangkok-mangkoknya gue mau ganti. Ya, of course bisa. Itu your style. It's your identity. It's your uniqueness. It's your preference. It's your sense of art. Itu yang harusnya manusia ke situ gitu loh. Kok gue jadi kayak marah-marah gitu ya? Justru berapi-api. Iya. Ya gitu maksudnya. Itu uniqueness is very important. Ya. Terus habis itu yang kelima adalah personal style. Nah ini banyak orang nggak ngerti
ngerti atau nggak peduli di Indonesia. Padahal personal style atau gaya berpenampilan itu boost your confidence. Jadi kan menjadi manusia yang biasa-biasa aja itu nggak akan ada di top of mind, you know. Jadi lo harus tahu juga, oh ini gaya gue. Oh ini gayanya si Aryo banget, ini gayanya Indi banget, ini gayanya Erwin banget. Jadi kalau ada orang yang gayanya mirip-mirip sama kita, orang akan bilang, ini Erwin banget. Iya. Atau kita jadi kayak dia karena dia mungkin lebih dikenal dibanding kita. But at least kita tahu keunikan dalam berpenampilan kita tuh mau kayak gimana. Ada style yang nempel dan it give you authority. Dan yang terakhir itu yang tadi terakhir saya bilang adalah people skill. Untuk membangun jaringan. Jadi ya 6 komponen ini udah jadi kayak harga mati kayak NKRI gitu loh. Asik. Bener juga Anjay. lagi. Jadi kayak tadi misalnya nomor 6 gue gak mau sosialisasi, ya gak bisa juga ya Mas. Ya kan lo harus jadi orang yang, Iya. kan lo bisa jadi extrovert. Iya. Jadi setiap orang itu harusnya ambivert ya. Bisa Not to switch. mention. Setuju. Iya dong. Tergantung situasinya seperti apa. Nah saya kan introvert banget ya. Kelihatan kan dari cara saya ngomong. Gimana Mas? menurut lo? Bentar, sorry banget nih. Karen. Kita perlu evaluasi ulang ya. Kita perlu perhatiin jauh ya. Lo kali. Kali ini kita karena dirimu harus dievaluasi. Iya, maaf. Kan gue extrovert dari lahir. Ya kan? Kan lo lihat dong cara gue ngomong. Betul. Tapi dengan berjalannya waktu dan usia dan maturity, gue menjadi lebih introvert loh. Sumpah gak lo? Hah? Makin kesini? Iya. Karena mungkin katanya akan semakin balance ya Mas. Yang tadinya Iya. intro banget akan jadi lebih sedikit ekstro. Atau yang ekstro Iya. banget jadi akan lebih intro. Jadi Iya. muncul di tengah-tengahnya adalah ambivert itu tadi. Iya, karena setiap orang adalah ambivert untuk dirinya. Nggak mungkin enggak, tergantung kolam lo ada di mana. Nah gue sekarang karena kerjaan gue tiap hari ketemu orang baru, training lah, apalah gitu dari dulu loh. Apalagi di hiburan ya. Iya. Yo, you know kan, ketemu siapa, acara panggung apa gitu. Kak, di umur-umur udah masuk ke 40, 50, apalagi udah mulai jadi penulis buku, I need my me time, I need my solitude moment. Gue pengen sendiri, gue pengen menikmati burung-burung, memandangi hijau-hijau, gunung atau apapun lah. I want to be, I just want to be there and enjoy the flow. I have to be in the flow to get some inspiration, a peace of mind and everything gitu. Saya menjadi lebih introvert kan. Kelihatan dong dari nada suara saya dan bahasa tubuh saya. Terlihat Di dari 2 detik dirimu. terakhir kan Iya. maksudnya. Terlihat dari dirimu pindah ke Bali. Itu terlihat sekali. Dan Ubud memilih Dan Ubud ya. Bukan Canggu, bukan Sanur, Nah, bukan Uluwatu. itu bagian dari personal Ubud. branding juga. Bener. Karena sekarang inline banget sama dirimu yang menyatakan dirimu mulai introvert. Iya. That's kind of inline. Iya, Berarti semua ke-6-6-nya itu dibahas di buku yang satu ini. Iya. Perfect. Your brand, your story. story. Iya. Oke, ini udah bisa didapetin di mana Mas? Ini ada di semua marketplace, Keren. di toko buku. Oke. Kan saya launching buku ini bulan Mei 2026. Ih, fresh dan grace sekali. Yes, still fresh Baru from the 2 oven. bulan kurang malah ya. Jadi bisa didapatkan di mana-mana? Iya. Oh, kalau misalnya mau ketemu sama Mas Erwin ini langsung bisa. Boleh. Siapa tahu mau tanda tangan dan lain sebagainya. Iya. Mungkin. Bisa kan di kantor ada di Jakarta ya, di Jalan Kendal nomor 18A dan B. Ups. Oke. Dekat stasiun Sudirman. I know. Bisa belajar komunikasi di situ juga. Keren. Ups, promosi. Keren, Apa-apa, keren. masuk, masuk. Disebutin juga bisa, nggak apa-apa, yuk. talkingnya Iya, gitu. talking bisa datang, googling, cari tahu, ada websitenya dan macam-macam, bisa tanya-tanya untuk belajar komunikasinya seperti apa. Adalah semuanya gitu deh pokoknya. Asik. In total ada berapa juta sekarang yang sudah pernah diajarin ilmu komunikasi sama Mas Erwin? Kalau juta mungkin belum ya, tapi ratusan ribu, mungkin Gila. 800-an ada kali. Sudah berapa Dan orangnya? gak cuma gue doang loh, ayo guru-guru kan ada 16 guru. Ada timnya ya Mas Iya, ya. 16-16 bagus-bagus. Masa gue Iya. lagi. Capek banget. Iya, itu pakar-pakarnya semua dikumpulin sama Mas Erwin. Iya, betul. Tapi dari sekian banyak itu ada yang sudah berhasil jadi seseorang kah Of saat course, ini? they are very prominent. Ih, gila. Memang. Yeah, awesome. Dan aku tuh masih percaya ketika lo mengajarkan sebuah ilmu dan ilmu itu dimanfaatkan dengan baik oleh orang tersebut, itu tuh pahalanya bakal ngalir terus untuk guru-gurunya. So Asik. congratulations for that one. Thank Karena you, dari Yo. semua pencapaian kayaknya itu yang paling luar biasa berkesan dan akan dibawa sampai kita mati nanti. Betul sekali. Apalagi kalau udah buku ya, ini kan bisa berpindah tangan, Bener, bisa bener. berpindah generasi juga. Wah, top deh. Dan ini yang tadi disampaikan tadi sama Mas Erwin, kalau buku itu sebenarnya pertama lebih murah, kedua lebih gampang didapatkan karena nggak butuh waktu. Maksudnya Yeah. bisa dibaca kapan aja sesuai dengan apa yang kita punya gitu ya. Dan buku tuh kan the best
learning process. Karena ketika kita dengan buku, tapi conventional book ya, bukan Iya. e-book atau Kindle ya. Betul, I know. Aku juga balik Mas dari Kindle, akhirnya Iya kan? aku tetap kertas lagi. Betul. Sorry nih gua. Karena kita benar-benar kayak dengan diri kita dan siap Iya. dan ambil pulpen untuk menggarisbawahi Benar. kalimat-kalimat yang kita suka, bahkan kita mencatat ulang untuk kita store di otak kita gitu. Dan the feeling of touching this paper Iya. ya, from the mother earth, from the tree. It's different kalau kita pakai gadget ya teman-teman. Oh gadgetnya katanya nyaman di mata seperti kertas, Enggak, enggak. benar-benar. Tidak ada yang bisa menggantikan ini ya. And don't forget the smell of the paper itself. Somehow it gives something different. Mas Erwin, terima kasih banyak. Thank you, Thank you Arya. banget Thank udah you. main-main Terima sini. kasih. Mas Thank ini you, adalah The Tickers. $1 million class ya. Kalau dosen Itu tamu dia. tuh ibaratnya ini 2 Gila. SKS yang sangat beruntung deh aku ya. Gue dari tadi kayak beneran gak mau nanya karena gak mau ngejeda Mas Erwin ngomong. Aku cuma pengen dengerin Mas Erwin bicara karena baik banget ilmu yang kita Enggak, dapetin. kalau aku kurang. Aku pengen tanya-tanya itu sama Mas Erwin. Aku akan cari kelasnya nanti kata Mas Erwin. There you Jangan go. di sini kali, sendiri kali ya. Iya benar. Ada Gua duitnya nggak kali ngomong ya. gitu. Gua nggak Aku ngomong udah gitu sadar loh. diri Mas. Aku sadar diri, aku paham ya. Gitu. Sekali lagi Mas Erwin terima kasih. Maaf udah mengganggu waktunya. Ini No agak problem. lebih dari jadwal yang harus. Happy to have you guys. Oh, thank you you. for coming. Kita yang happy ya. Thank you for kami emang inviting me. iya maksudnya. Iya betul. Emang kita tuh jadi kayak tamu kalau udah Mas Ya Erwin. enggak lah. Thank you gue udah diundang. Enggak dong. Kalau boleh sering-sering Mas Erwin ya. Benar. Kalau lagi di Jakarta main-main ke sini lah. Oh iya iya. Iya. There you go. Iya iya iya. Sekali lagi, The Tickers, abis ini kita masih ada informasi lainnya juga. Tapi of course gak bareng sama Mas Erwin, kan Mas Erwin sangat sibuk sekali. Setelah ini ada banyak kegiatan lainnya. Mas, kita punya tagline, boleh ikutan gak? Boleh. Kita tagline-nya Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oke. Gerakannya bebas, jadi tenang. Dan ini ada ini jadi agak dangdut ya. Tapi Iya, kita apa-apa, bebas aja. santai. Bener, gak Gua harus suka dangdut juga itu. dangdut. The Tickers. Gila, ini boleh gak ada break gak sih? Kita sampai jam 11 sama Mas Erwin aja gak Nanti boleh ya? closing sama Mas Erwin. Banyak ya fansnya ya. The Tickers, anyway, terima kasih banyak juga Mas Erwin sudah mau bergabung sama kita. Yes. Kita akan kembali setelah yang satu ini, di mana lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.